Selamat selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di latihan dan diskusi mingguan Tergar Indonesia. Untuk topik kali ini kita masih melanjutkan topik 2 minggu yang lalu yang tentang purpose of life. Oke, sebelum kita mulai, kita niatkan agar praktis dan diskusi kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk semua makhluk. Kita buka dengan aspirasi pembuka. Kita baca 3 kali ya. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan kebencian, dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan kebencian, serta memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan berlatih dan berdiskusi untuk kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan kebencian, dan memiliki sukacita dan dunia penuh kedamaian. Oke, untuk topik berikutnya akan di-lead oleh Dr. Yudi. Silakan Dr. Yudi. Suara saya kedengaran kah, Bro Alif? Kedengaran. Apakah suaranya cukup nyaring terdengar? Karena saya tidak... Suaranya kurang keras. Masih agak kurang keras. Sebentar ya. Cek. Oke, udah. Lebih jelas? Oke, sudah lebih jelas. Ya, lebih jelas. Oh ya, baik. Tolong dimatikan. Teman-teman, saya akan langsung... Halo? Suaranya hilang? Apakah suara saya hilang? Suaranya terdengar jelas. Oh, baik. Baik, saya akan pimpin meditasi malam ini ya. Silahkan tegakkan tulang belakang Anda. Rilekskan tubuh. Tidak perlu melakukan apapun dulu, teman-teman. Tolong duduk dengan nyaman. Tidak perlu berusaha meditasi. Yang kita perlu lakukan sekarang, bawa tubuh kita untuk duduk dengan tegak, dengan stabil, dan bawa kesadaran sepenuhnya hadir di sini bersama tubuh Anda. Kesadaran
menyadari tubuh yang sedang duduk. Izinkan tubuh bernafas secara sendirinya. Bila nafasnya terburu-buru, izinkan saja, sadari saja. Yang penting kita sadar, kita sedang bernafas. Batin kita tidak perlu fokus. Izinkan batin rileks, sadar, dan terbuka. Izinkan batin mengalami nafas, mengalami suara, mengalami pikiran jika ada pikiran yang melintas. Mereka semua bukan musuh dari kita. Batin izinkan terbuka, sadar, dalam meditasi yang penting sadar. Tidak perlu menolak pengalaman apapun, tidak perlu mencari pengalaman apapun, tidak perlu menganalisis apapun, tidak perlu menilai, Anda hanya terbuka dan sadar. Apapun yang terjadi, alami, sadari.
Bila ada pikiran datang, sadari pikiran, dan pikiran itu pasti berubah dan menghilang. Pada saat dia menghilang, izinkan dia menghilang. Kesadaran tahu ada pikiran, kesadaran tahu jika tidak ada pikiran. Semuanya terjadi dalam kesadaran. Kesadaran tahu jika ada suara, kesadaran juga tahu jika tidak ada suara. Semuanya terjadi dalam kesadaran Anda. Apapun yang Anda alami saat ini terjadi dalam kesadaran Anda. Semuanya terjadi dalam layar kesadaran Anda. Yang tutup mata, pelan-pelan boleh buka mata. Pada saat Anda buka mata, Anda melihat bentuk dan warna. Siapa yang tahu Anda melihat? Awareness, kesadaran Anda. Dalam kesadaran ini yang hadir saat ini, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada hanyalah hidup yang terjadi saat ini. Tugas kita saat ini hanyalah mengalami hidup sebagaimana apa adanya, tidak ada cerita, tidak ada perbandingan, yang ada hanyalah kesadaran yang tahu apa yang terjadi.
Anda sulit menggambarkan kesadaran ini, teman-teman, tapi Anda mengalaminya. Anda mengalami rasa tahu itu, sadar itu. Tapi Anda tidak bisa tunjuk, Anda tidak bisa katakan dia di mana, tapi dia hadir. Sadar saja. Dia sadar ada tubuh, oke. Anda pelan-pelan boleh lepaskan meditasi Anda, tidak perlu lagi berusaha meditasi. Mungkin Anda berusaha meditasi dan tegang, rilekskan semuanya. Lepaskan upaya meditasi, tapi tetap kesadaran hadir meskipun Anda tidak lagi berusaha sadar. Oke. Yes. Kita selesai latihan meditasi awal selama kurang lebih 20 menit ya, 18 menit. Bro Alit, bolehkah saya minta screen sharing-nya tidak stop screen sharing ya. Jadi PowerPoint-nya sudah tidak perlu. Tolong dimatikan saja. Karena saya tidak pakai bahan hari ini. Yes, thank you. Baik. Asumsi saya malam ini adalah yang ikut malam ini berarti sudah ikut sesi 2 minggu yang lalu. Atau paling tidak sudah nonton videonya. Asumsi saya begitu. Ya. Karena kalau Anda tidak ikut sesi 2 minggu yang lalu, Anda akan kesulitan memahami apa yang saya akan sampaikan dan coba sharingkan malam ini. Nah, buat teman-teman, saya menyadari bahwa pembahasan 2 minggu yang lalu itu cukup agak berantakan di sini dan di sana karena jujur agak sangat sulit untuk menjelaskan topik mengenai tujuan hidup ini ya. Karena filosofinya begitu dalam dan benar-benar menantang habit kita selama ini gitu. Jadi saya dapat mengerti pasti ada banyak yang bingung. And then banyak juga yang mungkin ter-challenge belief-nya selama ini. Atau mungkin juga ada yang merasa what's the point gitu ya. So dan tentu saja pasti ada kemungkinan untuk terjadi misunderstanding, kebingungan dan lain-lain, maka saya merasa perlu untuk membuat sesi khusus Q&A untuk membahas materi 2 minggu yang lalu. Dan semoga di akhir sesi malam ini kita bisa sampai pada kesimpulan yang solid gitu ya. Yang jelas, yang take home message-nya jelas, dan bisa diaplikasikan dalam keseharian. Nanti kita harus sampai titik how to apply this in my life gitu. Daripada kita ngomong filosofi yang ngalor ngidul dan tidak praktikal, kita harus sampai ke practical point-nya seperti apa gitu ya. So, saya buka kesempatan untuk tanya jawab. Sekarang Q&A, silakan bisa lewat kolom chat. Bro Alit boleh bantu untuk dipandu diskusinya. Dan juga boleh juga via video nyalakan di unmute maksud saya. Ya. Oke, silakan. Bro Alit. Oke, bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau lewat kolom chat. Nanti kalau di kolom chat nanti saya akan bantu bacakan. Dan sambil menunggu pertanyaan, maka teman-teman akan sulit untuk memahami topik ini jika Anda tidak mengikuti meditasinya. Karena kita akan benar-benar memahami ini kalau kita mengalaminya langsung dalam meditasi. Ya, karena tidak bisa dianalisis dengan logika saja. Ya, oke, yuk, silakan. Silakan Bro Alit, ada pertanyaan kah? Oke, ini ada pertanyaan dari Nikita Jacqueline. Sure. Pertanyaannya, jikalau tujuan hidup kita akhirnya untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan, apakah ini berlaku mutlak untuk
penganut agama apapun. Sepertinya saya 2 minggu lalu tidak pernah ngomong bahwa tujuan hidup kita akan membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Sebenarnya tidak. Oke, saya harus jelaskan lagi nih. Ya, this is good questions. Oke. 2 minggu lalu kita udah sepakat bahwa tujuan hidup, sorry. Bro Alit boleh dimatikan dulu suaranya Bro Alit. Tadi agak kaget saya. Ya, thank you. Kita harus sepakat dulu bahwa 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa konsep mengenai tujuan hidup itu ilusi. Kita harus ngomong itu dulu ya, bahwa dalam pandangan dan kenapa? Karena tujuan hidup itu seakan-akan karena kita hanya memikirkan tujuan saat ada rentang waktu, ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan tujuan hidup itu seakan-akan adalah tentang the purpose, the goal, next in the future gitu. Ya, apakah normal punya tujuan hidup? Sangat normal dan sangat dimaklumi. Kita ngomong bahwa meskipun kita tahu sejatinya tujuan hidup itu collapse kalau kita analisis secara mendalam, karena actually tidak ada momen past and future. Masa lalu dan masa depan hanya ada dalam cerita pikiran. Dan pikiran is not real. Ya. Pikiran tentang masa lalu itu sudah memori. Tentang masa depan itu hanyalah imajinasi. Yang ada yang real actually, yang ada saat ini, yang kita alami saat ini. Yang is going on now gitu. Dan apapun yang kita alami is going on now, seperti tadi saya bilang, oke, sekarang sadar aja gitu ya. Maka kesadaran itu sendiri, kalau Anda mengalami dalam meditasi ya, bahkan kesadaran itu sendiri tidak terjebak dalam konsep now gitu. Karena kesadaran itu pada saat kita stay dalam kesadaran yang terbuka, maka yang ada hanyalah knowing. Tidak ada label masa lalu, masa depan, sekarang gitu. Yang ada hanyalah knowing. And that knowing is ever present. It's kind of like beyond label waktu. Ya. Dan actually itu yang real. Itu. Tapi karena kita ini terbiasa hanyut dalam habit bikin cerita dan hanyut dalam drama cerita yang kita buat sendiri gitu ya. Maka tanpa sadar kita akhirnya selalu mengejar masa depan gitu. Dan konsep tentang tujuan hidup itu saja sebenarnya menyatakan bahwa actually we are suffering now. Gitu. Oke, perhatikan baik-baik ya. Rasa ingin punya tujuan saja itu sudah penderitaan. Saya ulangi sekali lagi. Rasa ingin punya tujuan saja itu sebenarnya sudah ada penderitaan. Kenapa? Karena ada rasa lacking of something. Ada rasa bolong yang seakan-akan finally aku sampai ke tujuanku. Dan ada dongeng nih kayak di Disney. And from then now on ya kalau nggak salah ya. From then now on they live for happily ever after. And then that's finished gitu. There is no such thing like that gitu ya. Anda boleh coba analisis hidup Anda. Anda berpikir Anda punya goal ini, Anda kejar, Anda dapat, masih kurang. Anda kejar lagi, masih kurang lagi. Anda kejar lagi, masih kurang lagi. Artinya menginginkan sesuatu untuk memenuhi Anda dari luar, apakah itu yang Anda definisikan sebagai tujuan hidup, karir yang saya inginkan, pekerjaan yang saya inginkan, keadaan hidup yang saya inginkan, status finansial yang saya inginkan. Itu semua at the end of the day tidak akan benar-benar bisa memuaskan Anda. Karena dia akan kesedot dalam
dalam lubang besar yang sadar ini gitu. Kenapa kita takut sama lubang ini? Karena dalam lubang ini seakan-akan tanpa konsep. Seakan-akan hollow. Seakan-akan Anda perlu mau isi terus. Dan anehnya apapun yang Anda isi tidak pernah benar-benar bisa mengisinya. Karena actually if you go there and you just rest there, actually yang ada hanyalah kesadaran yang luas gitu. Tapi kita takut. Ya, sama seperti yang kita bahas minggu lalu pada saat kita ngomongin soal ketakutan. Sungai bergetar ketakutan saat dia mau masuk ke dalam lautan yang luas gitu. Wow, that's very deep poem from Khalil Gibran. Kita tuh takut kehilangan identitas gitu. Saat kita mulai masuk ke dalam lautan yang luas, sungai ini trembling with fear. Karena dia takut dia hilang saat dia masuk dalam lautan yang luas gitu. But actually that's our true nature. Beyond. Dalai Lama pernah ditanya gini, apa buktinya bahwa batin manusia itu tak terbatas? Buktinya jelas sekali. 1, keinginan manusia tak terbatas. If you can have, kalau kita punya nafsu, keinginan yang tak terbatas, yang tak terpuaskan, artinya kita juga punya kapasitas cinta kasih, ulas asih, kebijaksanaan, dan kemampuan yang juga sebenarnya tak terbatas. Tapi kondisi kita status quo saat ini adalah kita merasa diri kita terbatas, kecil, dan merasa perlu punya tujuan hidup. That's the reality. That's okay. Gitu. So, minggu lalu kita bahas bahwa okay, now, please, apapun yang Anda pikir, bikin Anda bahagia, please go for it. Anda pikir Anda akan bahagia jika Anda bajunya oke, fashion, please go for it. Kalau Anda berpikir Anda akan bahagia jika Anda naik karir, go for it, please. Go for it. By all means, go for it. But tolong saat Anda mengejar cita-cita Anda, saat Anda mulai mengejar ikigai Anda lah, whatever it is ya. Anda mengejar goal hidup Anda gitu, mengejar meaning of life yang Anda kejar gitu ya. Anda perlu tahu kebenarannya bahwa apapun yang Anda kejar sesungguhnya sudah komplit sempurna at this present moment. Tapi karena Anda punya habit untuk mengejar, please kejar. Tapi Anda mulai, karena mengejar ini tuh sangat egosentrik ya, sangat gue, sangat ego driven. Maka pada saat Anda mengejar cita-cita Anda, maka 2 minggu lalu saya bilang, maka seperti yang dibilang Mingyu Rinpoche, Anda boleh punya tujuan hidup, Anda punya karir yang cemerlang atau apapun, but mulai sisipkan. Oke, saya mengejar tujuan hidup ini seakan-akan ya quote and quote tujuan hidup, ingin punya karir yang cemerlang, ingin punya keluarga yang bahagia, ingin ini itu. Actually itu hanyalah mencerminkan hasrat Anda ingin happy gitu. Dan sebenarnya supaya kita bebas dari belenggu aku, ego yang sempit yang mencari tujuan ini, maka kita perlu kenakan antidotnya, yaitu hidup not only for yourself, but for others. Gitu. Sehingga makanya kenapa pada saat Anda itu melakukan sesuatu, membantu orang lain, you do good things to others, dan orang happy, there is some feeling of lega gitu, bahagia gitu. Kenapa? Karena Anda merasakan hakikat sejati dari diri Anda yang actually beyond ego, beyond self gitu. Tapi kan kita selama ini terperangkap dengan self yang mencari jati diri, yang mencari rasa, yang mencari makna eksistensi hidup saya, self gitu. Maka seperti yang kemarin minggu lalu dibilang, okay, please do your pursuit, but sisipkan satu saja. Semoga apapun yang saya kejar ini tidak hanya membawa kebahagiaan diri saya, tapi juga membawa kebahagiaan semua makhluk.
Nah, sekarang second question-nya adalah, apa sebenarnya yang membuat saya dan semua makhluk benar-benar happy gitu? Apakah, contohnya ini, tetangga kita bilang sama kita bahwa gue akan happy kalau gue punya mobil baru, contohnya. Sekarang contohnya dia punya mobil baru, tapi toh dia juga nggak happy-happy banget gitu. Dia akan cari lagi yang lain. So, pada saat kita bilang semoga semua makhluk bahagia, maka kita benar-benar maksudkan semoga apapun yang mereka pikir bikin mereka bahagia, selama itu baik buat mereka dan baik buat semua orang, maka please, semoga itu terkabul lah, apapun harapan mereka gitu. Mereka pengen punya mobil kayak, tapi kita harus tahu ultimate-nya bahwa mereka akan benar-benar bahagia saat mereka bisa go beyond themselves gitu. Kita akan benar-benar bisa bahagia saat kita bisa go beyond our ego. Mereka juga akan benar-benar bisa bahagia jika mereka bisa go beyond their ego gitu. Maka kita biarkan, semoga apapun yang saya lakukan, pengejaran saya, cita-cita saya ini bisa membawa kebahagiaan buat diri saya dan semua makhluk. Dan paling tidak semoga saya dan mereka bisa bebas dari ego. Karena ego ini insecure. Dia selalu merasa kurang. Gitu ya. Ya, paling nggak seperti itu. Nah, apakah itu berlaku buat semua agama? Well, I think if you analyze it deeply, ini universal truth actually. But of course, jangan terima perkataan saya, you have to analyze yourself. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Win. Pertanyaannya, pandangan bahwa tidak ada tujuan hidup ini bagi saya terdengar sangat materialistis, dalam arti tidak dalam arti. Putus suaranya Bro Alit. Bolehkah bantu Mbak Diela tolong bacakan dong? Atau siapapun yang saya jadikan co-host, karena suaranya Bro Alit putus. Halo? Halo, halo? Ya, putus suaranya Bro Alit. Tolong, Oh, ya. tolong dibacakan ulang. Saya coba bacakan ulang ya. Pertanyaannya dari Win. Pertanyaannya, pandangan bahwa tidak ada tujuan hidup ini bagi saya terdengar sangat materialistis, tidak dalam arti negatif dan depressing. Bagaimana cara mengatasi depresi ketika mengadopsi pemikiran ini? Menarik pertanyaannya. Oke, Bro Alit boleh di-mute lagi. Nah, ya. Kemarin itu Anda akan merasa depresi karena kita selama ini quote and quote mengejar kebahagiaan, tapi sebenarnya yang kita dapatkan bukanlah kebahagiaan tapi emosi excitement. Dan kita kecanduan dengan emosi excitement itu. Anda bayangkan kalau Anda dapat handphone baru, ada excitement. Ada emosi excitement yang muncul. Tapi emosi itu tidak akan bertahan lama. Dia akan kembali ke ground zero and you will feel blah again. Kemudian Anda akan cari excitement yang baru. Mungkin Anda makan yang es krim. Habis makan es krim, wah emosi senang. Habis itu kembali ke ground zero again. Habis itu Anda mungkin cari lagi excitement yang lain. Dan makin lama Anda kecanduan cari. Anda nonton Netflix, episode 1. Aduh, tamat. Episode, lanjut cari lagi film yang lain. Sudah tamat lagi. Cari lagi. Ini pengalaman pribadi ya. So, well, karena kita tidak terbiasa dalam kondisi yang non-dual, sadar apa adanya tadi, kita gelisah dan nyandu dengan sesuatu yang kita mau feel in the blank. Dan akhirnya kita doing many things, which is okay. Tapi banyak orang yang merasa pengejaran mereka itu benar-benar bisa akan memuaskan mereka. Dan ternyata tidak berhasil. Sama seperti menambal pipa bocor dengan selotip kertas. Anda tambal sebentar, Anda merasa itu solusi masalah hidup Anda, tapi bocor lagi. Atau seperti yang saya bahas 2 minggu lalu, yang menggunakan contoh dari Jongsar Khyentse Rinpoche, ada orang yang obsessively mengejar kesenangannya, berpikir tujuan hidup dia itu seperti orang yang obsesif nyetrika celana dalam yang kusut. Apakah salah nyetrika celana dalam yang kusut? Totally not. Yang menjadi masalah adalah jika Anda benar-benar berpikir secara obsesif, itu penting dan itu real.
Padahal kita tahu ini contoh yang menurut saya agak lucu ya. Karena tidak ada gunanya menyetrika celana dalam yang kusut. Satu, celana dalam itu Anda pakai juga akan kusut. Yang kedua, itu adalah bagian yang paling kotor dalam diri Anda, yaitu area bawah, gitu ya. Maka tidak ada bakteri yang perlu disetrika di situ. Yang ketiga, tidak ada estetika juga karena Anda pakai anyway. Jadi, apakah boleh? Ya boleh. Setrika celana dalam boleh nggak? Boleh. But menjadi problem jika Anda merasa pengejaran Anda itu benar-benar something yang real, something yang truly beneficial to you. Padahal sebenarnya tidak. Itu ada ego yang obsessively, deludedly thinking this is important. Dan mereka jatuh bangun dalam hidup, membunuh orang, korupsi, dan lain-lain hanya untuk itu. Ini pengandaiannya. Please, hopefully you got this point. Nah, sekarang setelah Anda belajar meditasi, Anda mungkin menyadari bahwa, well, this is stupid gitu. This is stupid what I'm doing here now. Ada rasa kayak, oh ya percuma gitu. And then mungkin Anda mulai depresi. Dalam artian kayak, well, percuma lah kalau gitu. Well, bahkan mungkin Anda akan berpikir, ya udah nggak usah pakai celana dalam sekalian. Anda akan berpikir seperti itu. Which is, apakah salah? Tidak juga menurut saya. Soalnya bulan celana dalam juga bingung ya apa sebenarnya. But of course ada habit kan, karena kita harus pakai dan lain-lain. Jadi ada habit itu seperti itu. Akhirnya aneh kalau nggak pakai. Suddenly semuanya terasa begitu terbuka dan relax dan bliss. Oke. Now, tapi Anda mulai melihat bahwa orang-orang sekitar Anda terobsesi menyetrika celana dalam. Dan mereka mulai menyalahkan Anda. Kenapa kamu nggak setrika celana dalam? Kenapa kamu nggak gini? Kenapa kamu nggak gitu? Dan Anda hidup dalam dunia yang dikendalikan oleh dorongan untuk nyetrika celana dalam. Quote and quote ya. Kalau Anda dengar penjelasan 2 minggu lalu, Anda harus ngerti ini. Semua iklan di TV, semua promosi di sosial media, semua profil Instagram, dan tampilan-tampilan dengan banyak hashtag-hashtag itu menyuguhkan seakan-akan you have to iron your wrinkle underwear gitu. Dan kita mulai bandingin. Celana dalam siapa yang celana dalam dia kok licin banget ya. Celana dalam kok kusut ya. So we start to compare dan mulailah ada rasa depresi. Itu lebih depressing actually. Capek kan Anda sebenarnya. Tapi Anda hidup dalam dunia yang seperti itu sudah sangat didorong oleh seperti itu. Maka untuk Anda berkomunikasi dengan mereka dan menyadarkan mereka bahwa well this is not truth, maka Anda sometimes you have to play the game, you have to iron your underwear again, bahkan harder than them. Bahkan Anda harus berusaha lebih keras. Tapi Anda ada wisdom bahwa this is not real, so I can just play gitu. Malah hidup Anda bisa lebih playful, bebas, tidak dikendalikan oleh banyak pemikiran Anda. Sama seperti ini juga. Apa bedanya orang tua sama anak kecil? Anak kecil, pada saat dia masih kecil, hidupnya hanya dipenuhi dengan mainan. Mainan itu adalah surga nerakanya dia. Happiness and suffering-nya dia adalah dia dapat mainan baru atau tidak. Saat kesadaran Anda sudah beranjak lebih dewasa, Anda mulai berpikir, this is something stupid gitu. Well, yes, Anda sudah tidak lagi mengejar mainan. But, Anda mengejar mainan yang baru. Mungkin Anda sekarang mengejar mobil sport. Atau Anda mengejar kecantikan, kegantengan, dan lain-lain. You have another toy to play. And then, begitu Anda sudah lebih tua lagi, mungkin sudah seumuran kakek nenek kita, mereka melihat kita sekarang, mungkin mereka akan berpikir bahwa, you are so stupid. Gitu. So, kenapa mereka berpikir so stupid? Kenapa kita bisa berpikir pemikiran kita waktu kecil itu so stupid? Karena memang that's not real. Gitu. Nah, tapi Anda yang sudah tahu meditasi dan mulai mengetahui bahwa okay, this is not real. Itu sama seperti orang tua yang menemani seorang anak yang lagi main rumah-rumahan pasir di pantai. Anda main istana pasir di pantai. Anak itu benar-benar engage dengan dia membangun istana pasir. Oh, ini pangerannya, ini putrinya, inilah, ini dia bikin semuanya.
Seakan-akan itu real buat anak itu dan dia sangat mulai berdrama dan terjerat dalam drama permainan dia dengan istana pasir itu. Anda orang tua, Anda tahu, oh this is not real actually. But anak itu masih di situ levelnya. So you have to play with. Anda main sama anak itu. Anak main, oh nih putri-putriannya, nih pangeran-pangerannya. Orang tua juga ikut temenin, bla 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 bla. But orang tua tahu, when it's time to go home, they have to go home. Kadang-kadang setelah selesai mainan, capek semua anaknya. Oke, kid, now it's time to go home. Why? Because you know this is not real. Sama seperti yang saya bilang 2 minggu lalu bahwa you can watch movie, you can watch everything, but when you have to go to toilet, you can pause the button because you know this is not real. You have to move on. So, yeah. Anda pada saat mengalami kebijaksanaan ini nanti, dan Anda akan terus berproses ya, kalau Anda ikut workshop meditasi kita sampai Joy Living level 3, maka Anda akan menoleh ke belakang, Anda tetap masih bisa kejar bisnis, Anda masih tetap bisa quote-unquote obsessively iron your underwear, tapi with different wisdom already. You play game di situ. Tidak lagi itu real, tapi you play with it, you know. It's something fun actually. Oke, lanjut. I don't know. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Aduh, sorry. Susah menyampaikan ini. Oke. Oke, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini dari Halim. Bagaimana bisa mindful dalam kurung be here and now ketika kita memikirkan tujuan hidup, which is ada di masa depan? Saya ingat waktu saya ngobrol sama Yasa Singgih tentang how to live in the now but have to plan for the future. Supaya kita bisa plan better, maka Anda benar-benar perlu journey. Dan kejernihan itu Anda dapatkan saat Anda hadir penuh di saat ini. Gitu. Bahkan dalam meditasi kita menggunakan analytical meditations. Not only resting kayak tadi, kita bisa analyze, kita bisa plan. Tapi Anda plan, tapi tidak hanyut dalam planning Anda. Anda ada di sini gitu. Nanti kita akan praktekin ya. Bagaimana memplanning masa depan, tapi tetap hadir di saat ini. Kita akan latihan habis ini. Silakan, ada Diah yang raise hand. Tolong dibantu Mas Alif. Dia. Silakan dia. Malam dok, suara saya jelas? Jelas dia. Oke, gini dok, mungkin saya yang mau tanya. Jadi saya sendiri tadinya punya habit yang selalu punya goal ya sesuai dengan yang selama ini dibudayakan gitu ya. Cuman setelah saya belajar meditasi akhir-akhir ini, akhirnya saya memang membiasakan untuk belajar untuk membiasakan tidak terlalu terikat pada goal-goal itu. Cuman akhir-akhir ini saya rada-rada menyadari sesuatu dan juga mungkin teman-teman juga ngomong lebih slow dan sebagainya, tapi kadang-kadang saya bertanya-tanya juga, am I being lazy jadinya gitu? Karena akhirnya memang kalau misalnya di dalam kerjaan aja deh contohnya gitu. Kalau dulu misalnya kayak sekarang dalam kondisi kayak gini ada penurunan gitu ya. Kalau zaman dulu pasti saya akan langsung bikin strategi lah apalah gitu. Kalau sekarang tuh lebih yang lebih present itu tadi ya. Ya ada kerjaan apa saya kerjakan sebaik mungkin. Tapi saya nggak terlalu punya plan yang gimana-gimana juga gitu. Dan kemudian ada juga yang mengganggu saya itu adalah soal dulunya saya selalu dibilang untuk live your comfortable zone dan sebagainya gitu ya. Dan sekarang tuh saya nggak terlalu begitu lagi gitu. Yang mungkin yang sering saya pertanyakan pada diri saya sendiri dan mungkin bisa diskusi dengan Dr. Yudi, am I in the right path gitu dalam latihan saya gitu. Dan if it's not, maybe you can guide me to what should I do gitu. Gitu. Yes. Mungkin gitu dok. Makasih. Very wonderful questions. Aduh, waktu itu kurang banget ya. Jam 7.46 sudah.
Saya pernah mengalami masa-masa di mana kayak pas belajar meditasi dan kayak iya ya, ternyata percuma gitu. Doesn't satisfy me gitu, goal-goal itu. Ada masa-masa saya merasa bahwa ya udah nggak usah pakai underwear sekalian, kasarnya gitu. Nggak usah punya goal, nggak usah punya tujuan, nggak usah ada plan, nggak usah bikin strategi, nggak usah bikin apapun gitu. Ada masa-masanya itu terjadi, tapi as I practice more, malah saya kembali punya goal lagi. Tapi beda. Dulu saya menganggap goal itu ada obsesi di situ. Sekarang goal itu hanyalah kayak memproject. Kalau dulu goal itu adalah karena obsesi yang saya pikir dia membawa kepada kebahagiaan. Tapi sekarang goal yang sekarang drivennya bukan karena obsesi atau paranoid atau insecurity, tapi justru karena aspirasi untuk membantu orang, menolong orang. That's better. Dulu saya nyetrika celana dalam yang keriput karena obsesi, karena ilusi, karena kebodohan. Tapi sekarang saya nyetrika celana dalam because I think it will benefit others. So, teman-teman nanti, Anda mungkin akan bingung sekarang. Karena dalam filosofi meditasi Buddhis ya, ini kan rootnya di dalam Buddhis ya, tapi universal. Tapi I have to mention this ya. Ultimate truth di mana time is illusion, goal is actually illusion, everything is illusion. Itu self is actually only your mind making. Itu kan ultimate truth-nya. Tapi relative truth-nya adalah bahwa segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu kalau kita tidak lakukan, ada akibatnya. Ada sebab akibat di situ. So, ada ultimate truth di mana itu semua ilusi, tapi di saat yang sama ada relative truth, bahwa segala sesuatu tergantung sebab akibat, ada masa lalu, ada masa depan, ada sebab, ada akibat, ada dualisme di sini. Nah, Anda mulai berpikir bahwa ultimate truth adalah kebenaran yang lebih tinggi daripada kebenaran relatif ini. Actually dalam filosofi Buddhis tidak. Dalam filosofi meditasi Buddhis, ultimate truth dan relative truth sebenarnya sejajar dan kawin in union. Ultimate truth yang beyond itu mewujud dalam sebab akibat. Tapi yang sebab akibat tidaklah real. Dia sebenarnya sejatinya beyond gitu. Nah, ini akan dialami jika Anda terus berlatih. Ya, Anda akan mulai mencicipi mungkin tadi dalam jauh satu Anda melihat kesadaran. Kesadaran itu tidak ada sebab akibat, tidak ada waktu, tapi ada hadir dan Anda mengalami gitu. Anda mengalami bentuk-bentuk, mengalami warna, mengalami suara, mengalami kejadian. Gitu. So, knowing bahwa goal itu ilusi, sebenarnya itu mendekonstruksi obsesi Anda, tapi at the same time membebaskan Anda untuk ternyata untuk bisa bikin goal lagi, tapi tidak lagi terjebak dalam itu. So, kalau ada teman-teman Anda yang merasa bahwa, kok kamu lazy sih sekarang? Kok kamu lambat, slow sih? Well, it could be karena mereka kecanduan dengan penderitaan mereka. Again, mereka obsesif gitu. Anda sekarang sudah menyadari bahwa, well, this is stupid gitu. Tapi as you practice more, Anda tidak harus slow kalau Anda sudah meditasi. Being in the know tidak membuat Anda tidak efektif dalam merencanakan masa depan. Justru karena Anda present, karena Anda melampaui box-box obsesi itu, Anda bisa lebih punya kebebasan, kreativitas, dan punya banyak hal yang Anda bisa lakukan untuk merencanakan masa depan. Anda kalau ada problem, Anda bisa menemukan solusi yang jauh lebih luas. Tidak lagi terperangkap dalam satu way atau dua way gitu. Kalau mereka bisa berlari 10 kilo, dan mereka punya limiting belief bahwa mereka hanya bisa lari 10 kilo, kalau Anda bisa rest in the beyond itu, maka Anda bahkan bisa bebas. Bisa berlari 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo. Bahkan. So, dan sometimes dalam meditasi, ada waktunya Anda harus keluar dari comfort zone Anda. Kalau dulu keluar dari comfort zone karena obsesi, sekarang keluar dari comfort zone-nya karena love and compassion. Oke, udah.
Oke, lanjut. Sebelum kita meditasi, satu pertanyaan lagi aja. Oke. Satu pertanyaan lagi dari Giovanni. Dok, apakah cita-cita untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama juga adalah sebuah penderitaan? Nah betul. Nah ini penting banget. So, cinta itu dalam pengertian meditasi ada 3 level. Yang pertama, cinta yang obsesif, yang deluded, yang didasari oleh pandangan yang salah. Kemudian ada yang kedua, cinta yang didasari oleh pandangan kebenaran relatif yang benar. Yang ketiga adalah cinta yang go beyond self. Gitu. Yang ada ketiga. Yang pertama, cinta yang didasari oleh pandangan yang salah ini adalah obsesi. Sama-sama orang buta menuntut orang buta menuntut membantu orang buta. Jadi orang yang obsesi dalam hidup, at the same time mereka mencoba menolong orang lain yang punya obsesi yang sama atau yang berbeda. Sehingga mereka akhirnya hanyut dalam derita cinta lah. Lebih kayak kalau di Singgokong tuh kayak cupat kayak gitu. Cinta, derita tiada akhir gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Betul kan? At the same, when you love someone, you want it. Actually it's suffering. That's why ada yang bilang love sick. Atau as if he or she can complete me. Atau makhluk itu atau gimana itu membuat kita menderita. Jadi karena ada rasa itu gitu. Yang kedua, cinta yang didasari oleh pandangan yang benar adalah cinta yang menyadari bahwa actually segala sesuatu ini sebab akibatnya kayak saling bergantungan, dan akhirnya Anda mulai punya kebebasan. Ada rasa bebas bahwa oke, semuanya berubah dan semuanya tidak bisa permanen, semuanya tidak kekal, semuanya actually tidak apa ya, susah dijelasin di Jual 1 ya. Cinta yang sudah lagi tidak ada ego yang harus nempel untuk dipenuhi gitu. Nah, sorry, hilang ya suara saya? Suaranya jelas kok. Bu Bodista kayaknya koneksinya. Ya. Nah, yang ketiga adalah cinta yang ultimate. Artinya cinta yang beyond konsep bahagia dan menderita lagi. Bahwa penderitaan itu ternyata at the end of the day juga adalah ilusi gitu. Makanya kalau Anda melatih meditasi cinta kasih, maka Anda harus go step by step. Kita lihat ada orang yang melatih meditasi cinta kasih ulat asih, tapi Anda rasa kayak menderita ya melihat penderitaan orang gitu. Karena emang mereka masih berproses gitu. Sama orang yang sudah masuk cinta yang ultimate adalah sama seperti orang yang melihat orang yang bermimpi dan bermimpi buruk, maksudnya orang itu sedang mimpi buruk dikejar setan gitu ya, terus teriak-teriak gitu. Nah, ini kan kita bangun, kita tidak terperangkap dalam mimpi delusi itu. Kita tahu bahwa itu mimpi doang, itu ilusi doang. Gitu. Kita kasihan sama dia, tapi at the same time kita tahu bahwa dia sebenarnya is not real, penderitaan dia not real. Gitu. Nah, itulah yang cinta ketiga gitu. Nah, kita harus berproses sampai ke situ nanti. Sekarang kalau Anda bilang, semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk itu sendiri sudah sesuatu yang beyond konsep. Karena semua itu seberapa banyak makhluk hidup. Itu tak latihan untuk Anda membayangkan semua. It's not only you. It's not only your loved ones. It's not only your close friend. It's not only your enemy. It's beyond all beings. Seberapa jauh gitu. Dan kalau Anda merasa seberapa jauh itu, maka Anda bisa rest dalam love yang beyond self and others. Beyond semua gitu. And then you can rest there. Actually you experience sedikit mengenai non-duality, love yang go beyond duality. Dan pada saat itu tidak ada penderitaan. Oke, itu kita akan bahas nanti lebih detail di Jual 2 atau Jual 3 ya, teman-teman. Tapi ini terbuka buat umum, mungkin tidak gampang dimengerti karena itu harus bertahap. Dan saya sendiri masih belajar, nanti kalau ada Mingyu Rinpoche boleh ditanya ya. Nah, kita akan latihan sama-sama untuk mikirin masa depan mau kayak gimana, tapi tetap hadir di sini. Oke? Silakan tegakkan tulang belakang Anda. Rilekskan tubuh. Kenali kesadaran Anda yang hadir di sini.
sadar aja. Dan kesadaran ini teman-teman hanya hadir, sadar, tahu. Dia melampaui pikiran yang datang pergi. Nah, dalam kondisi sadar yang seperti ini, maka munculkan pikiran. Pikirkan hidup Anda saat ini, pekerjaan atau keluarga Anda. Dan Anda mulai membayangkan ada imajinasi yang muncul dalam kesadaran Anda. Hidup tahun 2021 seperti apa? Anda pikirkan rencana Anda besok atau minggu depan. Apa yang Anda mau lakukan? Pikirkan, silakan biarkan pikiran berimajinasi, tapi kesadaran tetap hadir di sini. Pikirkan apa yang Anda akan lakukan mungkin 1 bulan dari sekarang. Project Anda mungkin. Pikirkan semuanya itu. Anda bahkan sekarang bisa bikin goal. Bulan depan mau ngapain? Apapun yang Anda rencanakan, buatlah sebuah aspirasi. Semoga apapun yang saya lakukan itu, yang saya rencanakan, membawa saya kepada kebahagiaan sejati. Diniatkan saja, teman-teman. Meskipun sederhana maupun tampak sangat duniawi gitu, it's okay. Apapun yang Anda lakukan bulan depan atau apapun yang Anda kejar itu, niatkan, semoga membawa kebahagiaan buat diri saya, keluarga saya, dan semua makhluk. Mungkin sekarang Anda boleh bayangkan impian hidup Anda. Mungkin yang selama ini Anda idam-idamkan. Munculkan dalam kesadaran Anda. Sadari rasa yang muncul saat impian itu muncul dalam kesadaran Anda. Mungkin ada emosi tertentu yang keluar, sadari. Anda bayangkan impian itu secara lebih jelas, tapi tidak kehilangan sentuhan dengan kesadaran Anda. Anda mungkin mulai merasa ada feeling happy,
ada excitement mungkin. Sadari, tidak hanyut dalam drama itu, tapi juga tidak memblok drama itu. Niatkan, semoga impian saya itu memimpin saya kepada kebahagiaan sejati, tidak hanya saya, tapi juga semua makhluk. Semoga menjadi sebab semua makhluk menumbuhkan kebijaksanaan. Dan Anda izinkan imajinasi itu untuk melebur, lepaskan, dan kembali kepada apa yang real, yaitu yang hadir saat ini. Sadar aja. Oke, selesai. So, teman-teman boleh lakuin itu di rumah. Bedanya apa? Sama sebelum kita tahu meditasi, belum mengenal kesadaran. Dulu ada obsesi. Sekarang ada rasa, I can enjoy life, but I know this is not something yang solid dan real. Still I can enjoy it. Not only for myself juga, tapi buat semua makhluk. Gitu. Dan obsesinya hilang. Gitu. Kita tahu bahwa ini hanyalah yang kita munculkan dan hidup selalu bisa berubah gitu. Dan ada jarak antara kita dan impian kita, tidak lagi ada obsesi di situ. But of course ya teman-teman, kita sudah terbiasa obsesif, jadi give yourself time to practice this. Ya, jangan buru-buru. Kenapa saya masih terjebak dalam ini dan itu? Well, ini habit kita yang sudah membuat kita terpenjara sekian lama, jadi take your time. Saat kita terbebas dari obsesi, kita bahkan bisa berlari lebih cepat dari mereka yang sibuk saat ini. Gitu. Dan lebih efektif. Ya. Baik, kita akan nutup dengan aspirasi penutup. Bro Alit, boleh tolong dibantu. Kita dedikasikan ya teman-teman latihan kita malam ini. Kita bikin tujuan. Semoga membawa manfaat kepada semua makhluk. Baik. Silakan Bro Alit. Baik, terima kasih Dr. Yudi, terima kasih teman-teman untuk sesinya malam ini. Tadi kita buka dengan aspirasi pembuka, sekarang kita tutup dengan aspirasi penutup. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan membahas hal yang penting dan juga kita akan berlatih lebih intensif ya. So sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya.
Silakan boleh chat, boleh live chat. Live group.